Cerita sahabat Nabi Muhammad SAW. Nuaiman, sahabat Nabi yang masuk surga dengan tertawa. Dikutip dari jembernetwork.com. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa sahabat yang sangat setia kepada beliau. Salah satunya adalah sahabat Nuaiman. Pada cerita sahabat Nabi Muhammad SAW kali ini akan menceritakan tentang sahabat Nuaiman. Dilansir jembernetwork.com dari laman YouTube Tinta Mahabbah, berikut kisahnya seorang sahabat Nuaiman, sahabat Nabi yang masuk surga dengan tertawa. Kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Nuaiman bin Ammar bin Rafa'ah sudah sering kita dengar. Dia adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah SAW. Sikapnya yang polos dan lucu tak jarang membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Dalam berbagai riwayat pun telah dijelaskan bahwa Nuaiman memiliki banyak kisah yang menarik untuk disimak. Mulai dari keisengannya yang menyembelih unta tamu Rasulullah SAW hingga kisahnya yang sengaja menjual sahabatnya untuk beberapa saat lantaran tak diberi makanan ketika tengah berdagang. Nuaiman memang dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat jenaka. Namun sikap lucu yang selama ini diceritakan dalam berbagai riwayat bukanlah sikap yang dibuat-buat, melainkan memang sikap alami Nuaiman yang sangat polos dan selalu mengerjakan semua dengan hati. Sifatnya itu polos dari hati. Disebutkan dalam berbagai riwayat, Nuaiman akan memasuki surga dengan tertawa. Hal itu lantaran dia sangat sering membuat Rasulullah SAW dan para sahabat terhibur dengan sikapnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nuaiman ketika meninggal dunia akan masuk ke surga dengan tertawa, karena dia selalu menyenangkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sementara itu, salah satu kisah lucu Nuaiman yang paling terkenal adalah ulahnya yang sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Dikisahkan saat itu tamu Rasulullah yang datang merupakan delegasi dari berbagai negara yang sengaja datang untuk mencari tahu tentang Islam. Saat itu, para delegasi tersebut datang mengendarai unta dengan ukuran yang sangat besar dan gemuk. Saat tamu datang, Nuaiman menjadi salah satu sahabat yang tengah duduk bersama para sahabat di dekat rumah Rasulullah dan tempat diparkirnya unta-unta gemuk tersebut. Saat itu, para sahabat sengaja bergurau dengan Nuaiman agar menyembelih unta yang tengah diparkir di depan rumah Rasulullah SAW. Tak disangka, Nuaiman benar-benar menyembelih unta tersebut. Saat mengetahui tindakan Nuaiman, para sahabat merasa bingung. Sedangkan Nuaiman melarikan diri dari kejaran sahabat. Belum sampai dikejar para sahabat, Rasulullah SAW keluar dengan para tamu dan langsung kaget karena unta yang dikendarai tamu Rasulullah SAW telah disembelih. Rasulullah SAW pun bertanya, siapa yang telah menyembelih unta tersebut? Kemudian para sahabat menjawab yang menyembelih unta tersebut adalah Nuaiman. Singkat cerita, Rasulullah SAW beserta para sahabat pun mencari Nuaiman. Sebelum mencari Nuaiman, Rasulullah SAW terlebih dulu telah mengganti unta milik tamunya tersebut. Kemudian mencari keberadaan Nuaiman yang diketahui berlari hingga ke perbatasan Madinah. Saat itu Nuaiman bersembunyi di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Nuaiman sembunyi di sumur atau galian yang saat itu tengah dikerjakan Al-Miqdad.
Sebelum memasuki sumur, Nuaiman pun meminta Al-Mikdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencari. Tak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan para sahabat pun mendatangi Al-Mikdad dan bertanya di mana keberadaan Nuaiman. Al-Mikdad saat itu merasa bingung karena sebelumnya telah berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun jika Nuaiman berada di dalam sumur. Namun dia semakin bingung karena yang datang bertanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mulut Al-Mikdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman. Sedangkan tangannya mengarah pada galian sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Kemudian didapati Nuaiman berada di dalam galian sumur itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Nuaiman naik. Dilihatlah Nuaiman penuh dengan debu pada wajahnya. Dibersihkanlah wajah kotor Nuaiman dengan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak marah, namun membersihkan wajah Nuaiman dengan tertawa bahagia. Itulah cerita sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nuaiman. Semoga bermanfaat.